Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah jaringan komputer. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi subnetting dan IP address. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas 1. Perkenalan, 2. Penjelasan IP address, 3. Fungsi IP address, 4. Versi IP address, 5. IP dinamis dan statis. Selanjutnya 6. Format penulisan IP address, pembagian kelas IP address, 8. Address khusus, 9. Aturan dasar pemilihan network ID dan host ID, 10. Penjelasan subnetting, lalu 11. Format prefix, 12. Jenis alamat IP versi 6, 13. Jenis-jenis alamat IP, 14. Contoh perhitungan IP address dan subnetting. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Muhammad Randi Irawan, NPM 1906039, Nanda Handayani 1906063, lalu Mufti Al-Fajri 1906097, lalu Agung Wicaksono 1906110. Masuk ke slide selanjutnya tentang penjelasan IP address. Apa itu IP address? IP address merupakan sebaris angka yang dimiliki setiap komputer atau ponsel atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Apa fungsi IP address? Sebagai identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Yang kedua, sebagai alamat pengirim data ke perangkat komputer. Terima kasih kepada Saudara Agung yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang selanjutnya adalah versi IP address. Saat ini tercatat ada lebih 1 miliar website di dunia maya. Ditambah lagi, jumlah perangkat yang terhubung dengan internet pastinya lebih banyak dari itu. Oleh karenanya, kini ada 2 versi IP address yang digunakan, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4, satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tersebut juga disebut oktal. Setiap oktat bernilai maksimal 255. Karenanya, alamat IP versi 4 memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Dengan rentang tersebut, IP versi 4 dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address. Untuk contoh alamat versi 6 atau alamat IP versi 6 bisa dilihat di layar kaca. Namun, kumpulan yang hanya terdiri dari angka 0 biasanya tidak ditulis agar praktis. Lalu, bagian yang dihilangkan ditunjukkan dengan adanya 2 tanda titik 2 seperti yang bisa dilihat di layar. Kemudian ada IP dinamis dan statis. IP address dinamis adalah jenis yang biasanya dimiliki oleh umum. Alamat IP ini diberikan oleh penyedia layanan internet secara cuma-cuma, tetapi tidak bersifat abadi. Mengapa demikian? Sebelumnya telah dijelaskan bahwa saat ini jumlah IP address yang bisa digunakan semakin menipis. Karenanya, alamat IP digunakan secara bergiliran. Nah, penyedia layanan internet pula yang bertanggung jawab atas ini. IP address dinamis dapat berubah 1 kali setiap minggu, bulan, atau tahun. Namun, restart perangkat atau router internet pun dapat menyebabkan pergantian IP address dinamis. Berkebalikan dengan jenis dinamis, IP address statis di-booking oleh pihak yang menggunakannya. Pengguna yang menggunakan reservasi terhadap 1 atau lebih alamat IP termasuk penyedia layanan web hosting, virtual private network, dan server file transfer protocol
Mereka membutuhkan IP address yang tidak berubah karena layanan yang bergantung padanya. Terima kasih kepada Saudara Nanda yang telah memaparkan materinya. 7. Pembagian kelas IP address. Bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. Jadi byte pertama IP address kelas A mempunyai range dari 0 sampai 127. Jadi pada kelas A terdapat 127 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. IP kelas ini dapat dilukiskan pada gambar berikut. 0 sampai 127, 0 sampai 255, 0 sampai 255, dan 0 sampai 255. Lalu, 2 bit IP address kelas B selalu di set 10 sehingga byte pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. Sehingga kalau ada komputer mempunyai IP address 192.168.26 dan .161, network ID 192.168 dan host ID 26.161. Pada IP address kelas B ini mempunyai range IP dari 128 sampai sekian sampai 191.155 sekian, yakni berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap network 255 kali 255 host atau sekitar 65.000 host. Untuk IP kelas ini dapat dilukiskan pada gambar IP address kelas B. Lalu IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. 3 bit pertama IP address kelas C selalu di set 111. Network ID terdiri 24 bit dan host ID 8 bit. Sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. Untuk gambarnya, IP kelas ini dapat dilukiskan pada gambar berikut ini. Pembagian kelas IP address. Cut di pas ayah pembagian kelas IP address cut. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu di set 110 sehingga byte pertamanya berkisar antara 224 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. 2. IP address kelas E. Untuk IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas ini diset menjadi 1111 sehingga byte pertamanya berkisar antara 248 sampai 255. Selanjutnya kita akan membahas poin ke-8 yaitu address khusus. Selain address yang dipergunakan untuk mengenal host, ada beberapa jenis address yang digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk pengenal host. Address tersebut adalah 1. Network address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Misalkan untuk host dengan IP address kelas B 192.168.9.35 tanpa memakai subnet, network address dari host ini adalah 192.168.0.0.
Address ini didapat dengan membuat seluruh bit host pada dua segmen terakhir menjadi 0. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi routing pada internet. Router cukup melihat network address 192.168 untuk menentukan ke router mana datagram tersebut harus dikirimkan. Analoginya mirip dengan dalam proses pengantaran surat. Petugas menyortir pada kantor pos cukup melihat kota tujuan pada alamat surat. Tidak perlu membaca seluruh alamat untuk menentukan jalur mana yang harus ditempuh surat tersebut. Lalu kedua, ada broadcast address. Address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Seperti diketahui, setiap datagram IP memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh datagram tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses datagram tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Lalu, bagaimana jika suatu host ingin mengirim datagram kepada seluruh host yang ada pada networknya? Tidak efisien jika ia harus membuat replikasi datagram sebanyak jumlah host tujuan. Pemakaian bandwidth akan meningkat dan beban kerja host pengirim bertambah. Pada isi datagram tersebut menjadi sama. Oleh karena itu, dibuat konsep broadcast address. Host cukup mengirim ke alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network akan menerima datagram tersebut. Konsekuensinya, seluruh host pada network yang sama harus memiliki broadcast address yang sama, dan address tersebut tidak boleh digunakan sebagai IP address untuk host tertentu. Jadi, sebenarnya setiap host memiliki dua address untuk menerima datagram. Pertama adalah IP address-nya yang bersifat unik, dan kedua adalah broadcast address pada network tempat host tersebut berada. Broadcast address diperoleh dengan membuat bit-bit host pada IP address menjadi satu. Jadi, untuk host dengan IP address 192.168.9.35 atau 192.168.240.2, broadcast address-nya adalah 192.168.255.255. Dua segmen terakhir dari IP address tersebut dibuat berharga 1 sebanyak 8 kali, titik 1 sebanyak 8 kali lagi. Artinya 1 itu ada 8 bit. Sehingga secara desimal terbaca 255.255. Jenis-jenis informasi yang di broadcast biasanya itu adalah informasi routing. Yang ketiga, ada multicast address. Kelas address A, B, dan C adalah address yang digunakan untuk komunikasi antar host yang menggunakan datagram unicast. Artinya, datagram atau paket memiliki address tujuan berupa satu host tertentu. Hanya host yang memiliki IP address yang sama dengan destinasi address pada datagram yang akan menerima datagram tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Jika datagram ditunjukkan untuk seluruh host pada suatu jaringan, maka file address tujuan ini akan berisi alamat broadcast dari jaringan yang bersangkutan. Dari dua mode pengiriman ini,
Muncul pula mode ketiga. Diperlukan suatu mode khusus jika suatu host ingin berkomunikasi dengan beberapa host sekaligus dengan hanya mengirim satu datagram saja. Namun, berbeda dengan mode broadcast, hanya host-host yang tergabung dalam suatu grup saja yang akan menerima datagram ini, sedangkan host lain tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu, dikenalkan konsep multicast. Pada konsep ini, setiap grup yang menjalankan aplikasi bersama mendapatkan satu multicast address. Untuk keperluan multicast, sejumlah IP address dialokasikan sebagai multicast address. Alokasi ini ditujukan untuk keperluan grup, bukan untuk host seperti pada kelas A, B, dan C. Anggota grup adalah host-host yang ingin bergabung dalam grup tersebut. Anggota ini juga tidak terbatas pada jaringan di satu subnet, namun bisa mencapai seluruh dunia karena menyerupai suatu backbone. Maka jaringan multicast ini dikenal pula sebagai multicast backbone. Lalu, poin ke-9, ada aturan dasar pemilihan network ID dan host ID. Berikut adalah aturan-aturan dasar dalam menentukan network ID dan host ID yang digunakan. 1. Network ID tidak boleh sama dengan 127. Jadi, network ID 127 secara default digunakan sebagai alamat loopback, yaitu IP address yang digunakan oleh suatu komputer untuk menunjuk dirinya sendiri. Yang kedua, network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 255. Network ID atau host ID 255 akan diartikan sebagai alamat broadcast. ID ini merupakan alamat yang mewakili seluruh jaringan. Lalu yang ketiga, ada network ID dan host ID tidak boleh sama dengan 0. IP address dengan host ID 0 diartikan sebagai alamat network. Alamat network digunakan untuk menunjuk suatu jaringan, bukan suatu host. Lalu yang keempat, ada host ID harus unik dalam suatu network. Di dalam suatu network, tidak boleh ada dua host yang memiliki host ID yang sama. Lalu, untuk poin ke-10, penjelasan subnetting. Subnetting atau subnetworking adalah proses pemisahan single network menjadi dua atau lebih untayan. Hal ini berarti bahwa jaringan yang sangat besar dan berat dapat dibagi lagi menjadi jaringan yang lebih kecil dan lebih terlokalisasi. Untuk beberapa alasan yang menyangkut efisiensi IP address, mengatasi masalah topologi network dan organisasi, network administrator biasanya melakukan subnetting. Esensi dari subnetting ini adalah memindahkan garis pemisah antara bagian network dan bagian host dari suatu IP address. Beberapa bit dari bagian host dialokasikan menjadi bit tambahan pada bagian network. Address satu network menurut struktur baku dipecah menjadi beberapa subnetwork. Cara ini menciptakan sejumlah network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Subnetting juga
dilakukan untuk mengatasi perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Router IP dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media. Router IP dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda hanya jika setiap network memiliki address network yang unik. Selain itu, dengan subnetting, seseorang network administrator dapat mendelegasikan pengaturan host address seluruh departemen dari suatu perusahaan besar kepada setiap departemen. Untuk memudahkannya, dalam mengatur keseluruhan network, suatu subnet didefinisikan dengan mengimplementasikan masking bit kepada IP address. Struktur subnet mesh sama dengan struktur IP address, yakni terdiri dari 32 bit yang dibagi atas 4 segmen. Bit-bit dari IP address yang ditutupi oleh bit-bit subnet mesh yang aktif dan bersesuaian akan diinterpretasi. Bit-bit dari IP address yang ditutupi oleh bit-bit subnet mesh yang aktif dan bersesuaian akan diinterpretasikan sebagai network bit. Bit 1 pada subnet mesh berarti mengaktifkan masking on. Bit 1 pada subnet mesh berarti mengaktifkan masking. Sedangkan bit 0 tidak aktif atau menonaktifkan masking. Sebagai contoh kasus, mari kita ambil satu IP address kelas A dengan nomor 441 dengan nomor 44.132.1.20. Ilustrasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Net mesh dan network number subnetting hanya berlaku pada network lokal. Bagi network di luar network lokal, nomor network yang dikenali tetap nomor network standar menurut kelas IP address. Lalu di sini ada gambar subnettingnya. Bisa kita lihat untuk kelas A ada pada warna pink. Dari angka untuk kelas A ada pada warna pink dari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 untuk jumlah IP-nya. Untuk kelas B dari IP dengan jumlah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Itu untuk kelas B. Untuk kelas C dimulai dari jumlah IP 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30, dan seterusnya. Bisa kita lihat, ini akan menjadi contoh untuk perhitungan IP address dan subnetting sebelum berakhir ke kesimpulan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Randi. Untuk Saudara Randi, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Mufti yang telah memaparkan materinya. Kemudian kita masuk ke subbab yang ke-11, yaitu format prefix.
Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP, di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau subnet identifier. Prefix dalam IP versi 6 dipresentasikan dengan cara yang sama, seperti halnya prefix alamat IP versi 4, yaitu bintang alamat plus slash bintang angka panjang prefix plus. Panjang prefix menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang membuat prefix subnet. Prefix sebuah alamat IP versi 6 dapat dipresentasikan sebagai berikut. Contohnya 3FFE.2900.2D005.2 F28B.2.2/64. Contoh di atas, 64 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefix alamat, sementara 64 bit sisanya dianggap sebagai interface ID. Kemudian selanjutnya yang ke-12 yaitu jenis-jenis alamat IP versi 6. IP versi 6 mendukung beberapa jenis format prefix yakni sebagai berikut. Ada alamat unicast yang menyediakan komunikasi secara point to point secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Kemudian alamat multicast menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one to many. Kemudian selanjutnya ada alamat anycast. Alamat anycast yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one to one of many. Alamat ini juga digunakan hanya sebagai alamat tujuan atau destination address yang diberikan hanya kepada router, bukan kepada host-host biasa. Jika dilihat dari cakupan alamatnya, alamat unicast dan anycast terbagi menjadi alamat-alamat berikut. Jadi ada pembagian lagi. Yang pertama, link lokal. Link lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Kemudian yang kedua ada site lokal, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Kemudian ada global address, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet berbasis IP versi 6. Sementara itu, cakupan alamat multicast dimasukkan ke dalam struktur alamat. Alamat unicast global. Alamat unicast global IP versi 6 mirip dengan alamat publik dalam alamat IP versi 4. Dikenal juga sebagai aggregatable global unicast address, seperti halnya alamat publik IP versi 4 yang dapat secara global dirujuk oleh host-host di internet dengan menggunakan proses routing. Alamat ini juga mengimplementasikan hal serupa. Struktur alamat IP versi 6 unicast global terbagi menjadi topologi 3 level, yaitu public, site, dan node. Alamat unicast site lokal. Alamat unicast site lokal IP versi 6 mirip dengan alamat privat dalam IP versi 4. Ruang lingkup dari sebuah alamat terdapat pada internet network dalam sebuah site milik sebuah organisasi. Penggunaan alamat unicast global dan unicast site lokal dalam sebuah jaringan adalah mungkin dilakukan. Prefix yang digunakan oleh alamat ini adalah FEC0.2.2/48. Kemudian selanjutnya ada alamat unicast link lokal. Alamat unicast link lokal adalah alamat yang digunakan oleh host-host dalam subnet yang sama. Alamat ini mirip dengan konfigurasi APIPA atau APIPA, Automatic Private Internet Protocol Addressing, dalam sistem operasi Microsoft Windows XP ke atas. Host-host yang berada di dalam subnet yang sama akan menggunakan alamat-alamat ini secara otomatis agar dapat berkomunikasi. Alamat ini juga memiliki fungsi resolusi alamat yang disebut dengan neighbor discovery. Prefix alamat yang digunakan oleh jenis alamat ini adalah FE80.2.2/64. Selanjutnya, alamat unicast ISATAP. Alamat unicast ISATAP adalah sebuah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan menggabungkan dan IP versi 6.
dalam sebuah intranet IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini menggabungkan prefix alamat unicast link lokal, alamat unicast site lokal, atau alamat unicast global yang dapat berupa prefix alamat SIG24 yang berukuran 64 bit dengan 32 bit ISATAP identifier. Lalu diikuti dengan 32 bit alamat IP versi 4 yang dimiliki oleh interface atau sebuah host. Prefix yang digunakan dalam alamat ini dinamakan dengan subnet prefix. Meski alamat SIG24 hanya dapat menangani alamat IP versi 4 publik saja, alamat ISATAP dapat menangani alamat pribadi IP versi 4 dan alamat publik IP versi 4. Kemudian ada alamat unicast yang belum ditentukan atau unicast unspecific address. Alamat unicast yang belum ditentukan adalah alamat yang belum ditentukan oleh seorang administrator atau tidak menemukan sebuah DHCP server untuk meminta alamat. Alamat ini sama dengan alamat IP versi 4 yang belum ditentukan, yakni 0000. Nilai alamat ini dalam IP versi 6 adalah 0000000 atau dapat disingkat menjadi 2.2. Kemudian selanjutnya ada alamat unicast loopback. Alamat unicast loopback adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mekanisme interproses communication atau disingkat IPC. Dalam sebuah host dalam IP versi 4, alamat yang ditetapkan adalah 127.0.0.1. Sementara dalam IP versi 6 adalah 000.000.0.1 atau .2.21. Kemudian selanjutnya ada alamat unicast 624. Alamat unicast 624 adalah alamat yang digunakan oleh dua host IP versi 4 dan IP versi 6 dalam internet IP versi 4 agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini sering digunakan sebagai pengganti alamat publik IP versi 4. Alamat ini aslinya menggunakan prefix alamat 2002.2.2/16 dengan tambahan 32 bit dari alamat public IP versi 4 untuk membuat sebuah prefix dengan panjang 48 bit dengan format 2002.2wwxx.2yyyzz.2.2/48 di mana wwxx dan yyyzz adalah representasi dalam notasi calon desimal. Format dari notasi dot desimal format wxyz dari alamat public IP versi 4. Sebagai contoh, alamat IP versi 4 157.60.91.123 diterjemahkan menjadi alamat IP versi 6 20.2.9d3c.25b7b.2.2/48. Meskipun demikian, alamat ini sering ditulis dalam format IP versi 6. Unicast global address yakni 2002.2wwxx.2yyyzz.2 atau .2 interface ID. Kemudian selanjutnya multicast address. Alamat multicast IP versi 6 sama seperti halnya alamat multicast pada IP versi 4. Paket-paket yang ditunjukkan ke sebuah alamat multicast akan disampaikan terhadap semua interface yang dikenali oleh alamat tersebut. Prefix alamat yang digunakan oleh alamat multicast IP versi 6 adalah ff00.2.2/8. Kemudian selanjutnya anycast address. Alamat anycast dalam IP versi 6 mirip dengan alamat anycast dalam IP versi 4, tapi diimplementasikan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan IP versi 4. Kemudian yang ke-13 ada jenis-jenis alamat IP. Jika ada sebuah intranet yang terkoneksi ke internet, semua alamat IP dapat digunakan. Jika koneksi dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan teknik routing atau secara tidak langsung dengan menggunakan proxy server, maka ada beberapa jenis alamat yang dapat digunakan di dalam internet. Yang pertama ada IP public dan yang kedua IP privat. Kita akan membahas tentang IP public dulu.
Alamat publik adalah alamat-alamat yang telah ditetapkan oleh NIC, Internet, dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin unik. Artinya, tidak ada dua host yang menggunakan alamat yang sama jika intranet tersebut telah terhubung ke internet. Kemudian, IP privat. Alamat IP yang berada dalam ruangan adalah pribadi, dikenal juga dengan alamat pribadi atau IP privat. Karena di antara ruangan alamat publik dan ruangan alamat pribadi tidak saling melakukan tumpang tindih atau istilahnya overlapping, maka alamat pribadi tidak akan menduplikasi alamat publik dan tidak pula sebaliknya. Setiap node IP membutuhkan sebuah alamat IP yang secara global unik terhadap internet network IP. Kemudian IP ilegal. Internet pribadi yang tidak memiliki kemampuan untuk mengoneksikan intranetnya ke internet dapat memilih alamat apapun yang mereka mau, meskipun menggunakan alamat publik yang telah ditetapkan oleh internet. Jika sebuah organisasi selanjutnya memutuskan untuk menghubungkan intranetnya ke internet, skema alamat yang digunakannya mungkin dapat mengandung alamat-alamat yang mungkin telah ditetapkan oleh internet atau organisasi lainnya. Alamat-alamat tersebut dapat menjadi konflik antara satu dan lainnya, sehingga disebut juga dengan illegal address yang tidak dapat dihubungi oleh host lainnya. Selanjutnya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan masuk ke contoh perhitungan IP address dan subnetting oleh Saudara Mufti. Di sini ada contoh perhitungan IP address dan subnetting. Pada IP 170.2.16.10.164, berapakah subnet mesh, tentang IP network, IP host, dan IP broadcast. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan pada IP 170.2.16.10.164. Pertama-tama adalah subnet mesh. Sebelum itu, saya akan menunjukkan satu trik agar membuatnya menjadi lebih simpel atau mudah dimengerti. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu tentang subnet mesh. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu rentang IP dari 256, lalu 128, lalu 64, lalu 32, lalu 16, lalu 8, lalu 4, lalu 2, lalu 1. Selanjutnya, kita tuliskan prefiks di bawah subnet mesh-nya. Lalu kita tuliskan prefiks prefiksnya di bawah rentang IP. Di sini 256 dimulai dari 24, lalu 25 secara berurutan 26 sampai 32, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, setelah
Setelah dituliskan, jadi kita bisa dengan mudah untuk menentukan subnet mesh-nya. Kita lihat bahwa di sini pada 172, 16, 10, 164 artinya pada angka 26 ini artinya kita memakai subnet mesh-nya terletak pada IP dengan jumlah 64. Kemudian kita bisa menghitung subnet mesh-nya dengan mengulang dari 256 dikurang 64. Lalu hasilnya adalah 192. Dengan artian subnet mesh-nya adalah 255, 255, 255, lalu 192. Dan ini terletak pada kelas C. Kemudian, kita dapat menentukan rentang IP dari subnet mesh tersebut. Kita lihat bahwa di sini jumlah IP-nya ada 64. Maka kita akan membagikan 164 dibagi 64. Yang hasilnya adalah 2,5625. Angka belakang koma tidak usah diambil. Jadi hanya angka 2 saja yang akan kita ambil. Selanjutnya, kita kalikan dengan jumlah IP 64 tadi dengan angka 2 dan kita lihat hasilnya. 64 dikali 2 sama dengan 128. Ini bisa disebut dengan rentang IP network yang pertama. Dan selanjutnya kita akan mencari rentang IP terakhir. Kita cari dengan menambahkan rentang IP pertama ditambah jumlah IP tadi, yaitu 64. 64. Rentang IP pertama 128 dikurangi dengan angka 1 yang hasilnya sama dengan 191. Maka kita bisa menuliskan rentang IP-nya seperti ini. 128 sampai 191. Lalu setelah menemukan rentang IP, kita bisa menemukan IP network, yaitu pada rentang IP pertama ini bisa disebut juga dengan IP network, dan pada rentang IP kedua
Ini bisa juga disebut IP broadcast. Kita tuliskan di sini 128.191. Selanjutnya, kita akan mencari IP host yang terletak antara IP network dan IP broadcast. Jadi, dengan rumus IP network sampai IP broadcast dengan cara IP network, angka di belakang IP network harus ditambah dengan 1. Lalu, angka di belakang IP broadcast harus dikurangi dengan 1. 128 ditambah 1 menjadi 129. 191 dikurangi 1 menjadi 190. Apabila kalian semua belum percaya dengan perhitungan di sini, ini, mangga hitungna tiasa dina website cek IP kalkulator.net atau napi tiasa akan website anu sanesna oge. Urang cek langsung. Subnet kalkulator. Kita cek tadi subnetnya 192, IP address-nya 172, lalu calculate. Bisa dilihat IP address 172.16.10.164, network address-nya 128, sama usable host IP range atau rentan IP 127. Ini. Lalu host IP-nya 127.16.10.129 sampai 127.16.10.160. IP hostnya sama, lalu broadcast address-nya juga sama, 191. Total number host 64. Bisa dibuktikan. Subnet mesh 255.255.255.192. Jadi bisa dibuktikan perhitungan ini sama dengan IP subnet kalkulator. Segitu saja mungkin contoh perhitungan dari IP address dan subnetting.
Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan IP address dan subnetting ini akan dipaparkan oleh Saudara Randi. Untuk Saudara Randi, saya persilahkan. Baik, semua pemaparan materi telah dijelaskan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, IP address adalah sebaris angka yang digunakan oleh semua perangkat komputasi untuk berhubungan melalui internet. Ada dua versi alamat IP, yaitu IP versi 4 yang telah digunakan sejak masa awal internet dan IP versi 6 yang baru-baru ini diciptakan untuk menutup kekurangan kuota IP address. Di samping itu, alamat IP juga dibedakan menjadi beberapa jenis dan kelas. Juga IP address dapat dimanfaatkan untuk melakukan koneksi remote dengan device lain dan server. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.